Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat beribadah pada pagi hari ini melalui Gereja GBI Ephata New Creation Jakarta Pusat. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat, kasih, rahmat, dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Sehingga kami boleh ada sampai dengan hari ini, itu semua karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada pagi ini. Kami mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami mendengarkannya, mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kuasa-Mu hadir di sini, hadirat-Mu ada di sini, memberkati firman-Mu bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, kami sambut berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi ini. Ada 3 kitab yang akan kita baca, yaitu Markus 4 ayat 35 hingga 41, Yohanes 2 ayat 7 sampai 10, dan Yohanes 11 ayat 43 hingga 44. Ada 3 kisah di kitab ini Bapak Ibu, tentang yang pertama di Markus 4 adalah tentang angin ribut diredakan. Dan di kitab Yohanes 2 itu tentang cerita perkawinan di Kana. Dan Yohanes 11 ayat 43 hingga 44 perikopnya itu tentang Lazarus dibangkitkan. Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah. Saya tidak akan bacakan di sini, tapi akan saya jelaskan terkait dengan 3 cerita di dalam teks yang ada di sini. Saudara, saya memberi judul khotbah saya pada pagi hari ini berbicara tentang mujizat terjadi lewat perkataan. Nah, Bapak Ibu, di kitab Markus, Yohanes 2 dan Yohanes 11 ada 3 kisah cerita yang berbeda-beda. Nah, saya mau mengatakan bahwa di dalam 3 cerita yang berbeda ini adalah 3 perkara mujizat yang dilakukan oleh Yesus hanya melalui perkataan. Tidak ada sentuhan fisik di sana yang dilakukan oleh Yesus ketika Yesus melakukan 3 mujizat ini. Mari kita lihat Bapak Ibu. Kita mau lihat di dalam kisah Markus ayat 4 di mana Yesus melakukan mujizat angin reda dan danau menjadi teduh. Itu tidak melalui sentuhan fisik. Saya akan bacakan ayatnya Bapak Ibu, ya. Di ayat 38 Markus 4. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghadiri angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu, Yesus hanya berkata, "Diam, tenanglah." Lalu apa yang terjadi? Danau menjadi teduh, dan angin ribut itu menjadi reda. Saudara, Yesus melakukan mujizat hanya melalui perkataannya. Tidak ada sentuhan fisik di sana ketika angin itu menjadi reda dan danau itu menjadi teduh. Misal, Yesus mencelupkan tangannya ke dalam danau sehingga danau menjadi tenang. Tidak, Yesus tidak melakukan demikian. Melainkan yang dilakukan Yesus adalah dia menghardik angin ribut itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu apa yang terjadi? Di ayat 39 dikatakan, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Mujizat terjadi lewat perkataan Yesus. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita akan lihat lagi di Yohanes 2 ayat 7 hingga 10. Di mana ada mujizat di Kana, Yesus mengubah air menjadi anggur, ya. Di ayat 7, lalu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Yesus juga dalam melakukan mujizatnya, tidak ada sentuhan fisik di sini.
Misal, ketika Yesus itu menjamah air di dalam tempayan-tempayan itu, sehingga air itu berubah menjadi anggur. Tidak. Yesus tidak melakukan sentuhan fisik di sana. Yesus hanya berkata lewat perkataan saja. Ya, kita lihat. Isilah tempayan itu penuh dengan air. Dan pelayan-pelayan pun mengisinya. Nah, saudara, ketika ada pesta perkawinan di Kana, di mana para penyelenggara pesta perkawinan itu sedang kehabisan anggur. Lalu Maria berkata kepada Yesus kala itu tentang situasi ini. Dan Yesus hanya berkata kepada para pelayan pesta, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Di ayat 7 tadi yang kita baca Bapak Ibu. Nah, lalu apa yang terjadi? Setelah para pelayan-pelayan itu mengisi tempayan, Yesus berkata lagi kepada para pelayan. Di ayat 8, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu para pelayan-pelayan itu melakukannya. Yesus hanya mengatakan demikian. Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Pertanyaannya, kapan air itu berubah menjadi anggur? Saya percaya ketika para pelayan pesta mengisi tempayan-tempayan itu penuh dengan air, itu masih air biasa. Belum berubah. Dan ketika para pelayan pesta ini diperintahkan Tuhan untuk mencedoknya, itu pun mungkin masih air putih biasa. Dan ketika para pelayan pesta membawa air kepada pemimpin pesta, itu penuh dengan kegentaran. Ya, saya percaya para pelayan ini penuh dengan ketakutan. Ya, mengapa? Karena yang mereka bawa itu adalah air dalam tempayan yang diperuntukkan untuk membasuh kaki. Kita baca di ayat 6 dulu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Nah, air-air dalam tempayan ini peruntukannya adalah untuk pembasuh kaki. Saudara bisa bayangkan ketika para pelayan-pelayan ini datang membawa air dalam tempayan yang memang air ini untuk membasuh kaki dan untuk diserahkan kepada pemimpin pesta, mungkin mereka dalam ketakutan. Tapi karena ketika Yesus memerintahkan, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, apakah air tersebut sudah dicicipi terlebih dahulu untuk memastikan apakah air itu sudah berubah? Tidak dilakukan demikian. Air tidak dicicipi ketika para pelayan ini diperintahkan untuk membawanya kepada pemimpin pesta. Nah, ketika air ini diterima oleh pemimpin pesta dan pemimpin pesta mengecap air, kita lihat di ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Nah, saudara, air itu telah berubah menjadi anggur. Berubahnya air menjadi anggur. Apakah waktu di tangan pemimpin pesta? Atau perubahan itu terasa di dalam mulutnya pemimpin pesta? Tidak tahu, saudara. Tetapi yang pasti, air berubah menjadi anggur. Mujizat itu dilakukan Yesus hanya lewat perkataan. Amin. Yang ketiga, cerita yang ketiga, yang di dalam Yohanes 11 ayat 43 dan 44 saya bacakan. Yesus membangkitkan Lazarus, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi.
Ini tentang Lazarus dibangkitkan dari kubur. Nah, ini juga mujizat yang terjadi. Yesus tidak melakukan sentuhan fisik kepada jenazahnya Lazarus. Tidak. Saudara, ketika saat itu Yesus tiba di tempat di mana Lazarus sudah 4 hari di dalam kubur. Marta dan Maria dan kedua saudaranya Lazarus menemui dan Yesus ikut di sana. Dan Maria pun menangis. Tangisan Maria dan orang-orang Yahudi yang bersama-sama Maria kala itu membuat hati Yesus menjadi masyghul. Kita baca di ayat 33. Kita baca, Bapak Ibu. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyghullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, ayat 34, "Di manakah dia? Kamu baringkan." Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Nah, saudara, Yesus ikut menangis juga. Ya, di ayat 35, maka menangislah Yesus. Yesus hatinya masyghul. Yesus ikut menangis mendengar berita Lazarus mati. Lalu Yesus pergi ke kubur Lazarus. Kata Yesus di ayat 39, "Angkat batu itu." Ya. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Dan orang-orang pun mengangkat batu itu. Ya. Lalu Yesus berkata kepada Bapanya di sorga dengan mengangkat tangan ke atas. Ya, setelah itu Yesus berseru dengan suara keras. Katanya, "Lazarus, keluarlah." Ya, di ayat 43, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Ketika Yesus berseru mengatakan ini, Bapak Ibu, apakah posisi Yesus itu ada di dalam kubur? Di dalam kubur dekat dengan jenazah? Tidak. Yesus posisinya ada di luar, jauh dari tempat kubur itu. Tetapi Yesus berkata, "Lazarus, marilah keluar." Lalu apa yang terjadi setelah Yesus mengatakan itu? Lazarus yang telah mati itu datang keluar dengan keadaan tangan dan kakinya masih terikat kain kafan dan mukanya tertutup kain kafan juga. Ya. Saudara bisa bayangkan bagaimana ketika Lazarus bangkit dari kubur dengan tangan yang terikat kain kafan, kaki yang terikat dengan kain kafan, serta mukanya yang tertutup dengan kain juga. Saudara bisa bayangkan bagaimana cara Lazarus keluar dari kubur itu. Tentunya pasti melompat. Ya, saudara bisa bayangkan itu. Nah, lalu Yesus berkata kepada orang-orang di sekitar, ya, di ayat 44, orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan muka yang tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Lazarus keluar dari dalam kubur dengan keadaan tangan, kaki terikat, muka tertutup, saudara bisa bayangkan, ya, bagaimana cara jalannya Lazarus kala itu. Ya. Kalau kita berada di dalam rumah duka, ya, misalkan, kemudian berkunjung melayat di sana, lalu ada seorang hamba Tuhan datang dan berkata kepada yang mati itu, "Dalam nama Yesus, bangkitlah." Lalu dari dalam peti itu, jenazah itu tiba-tiba bangkit dan langsung duduk. Mungkin sebagian kita yang melihat itu bisa kaget dan mungkin bisa lari juga. Nah,
Saya mau berkata di sini Bapak Ibu bahwa Lazarus bangkit, mujizat dilakukan Yesus hanya melalui perkataan. Saudara dikasihi Tuhan, kita mau lihat di dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, kalau di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu berarti kalau kita di dalam Tuhan, kita bisa berbuat apa-apa. Kita bisa berbuat segala sesuatu. Termasuk kita bisa melakukan mujizat lewat perkataan kita. Mengapa? Itu karena Yesus bisa melakukan mujizat melalui perkataannya. Dan Yesus yang melakukan mujizat itu tinggal di dalam diri kita. Berarti kita semua memperkatakan sesuatu janji Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, maka mujizat juga bisa terjadi. Karena ada Yesus di dalam kita. Dan ada kuasa di dalam mulut kita. Karena itu Bapak Ibu, hati-hati kalau bicara. Baik ketika kita memperkatakan sesuatu kepada orang lain, maupun memperkatakan sesuatu kepada diri kita sendiri. Apakah perkataan yang keluar dari mulut kita ini merupakan perkataan yang positif, yang membangun, atau justru perkataan yang negatif, yang melemahkan? Mari kita koreksi diri kita. Apakah bentuk perkataan yang kita keluarkan setiap hari selama ini, sudahkah kita sering memperkatakan firman Tuhan, janji Tuhan? Atau justru kita lebih sering memperkatakan kutuk kepada diri kita? Bapak Ibu, mari kita mau mengkoreksi bahwa ada kuasa di dalam perkataan kita. Ada kuasa lewat perkataan kita. Amin. Mari kita buka Amsal 18 ayat 21. Apa dikatakan di sana Bapak Ibu? Ya. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, kita bisa memberikan kehidupan atau memberikan kematian kepada orang lain maupun kepada diri kita sendiri hanya melalui perkataan kita. Contoh, dalam sebuah percakapan terjadi ucapan seperti ini. Kamu sih enak, kamu anak orang kaya, kamu punya uang banyak, orang tuamu kaya. Ya, kamu bisa beli segala-galanya apapun yang kamu inginkan. Ya. Selain itu kamu bisa pergi kemana-mana. Ya, kalau saya mah orang susah, orang miskin, orang deso lagi. Saudara, perkataan kita itu yang terus-menerus kita gemakan. Bahwa kita miskin, kita susah, kita orang deso, maka bisa jadi miskin beneran. Ya, susah beneran. Deso selamanya. Hati-hati Bapak Ibu. Omongan itu keluar dari mulut kita. Itu ada kuasa. Karena ada Yesus di dalam diri kita. Ya. Kita sedang mengatakan doa ke dalam diri kita bahwa kita susah. Bahwa kita miskin. Bahwa kita ini orang deso kampungan. Itu yang kita gemakan terus. Maka Alkitab mencatat kita akan memakan buahnya.
tetap miskin, tetap susah, tetap mendeso. Ini contoh. Nah, contoh yang kedua saya berikan lagi Bapak Ibu. Kalau kamu kan orangnya pintar, kerjaan kamu bagus, jabatan kamu ya bagus, gaji kamu itu besar. Ya kalau saya, ya apalah, saya sekolahnya pas-pasan, hanya SMA, kamu sarjana S2, ya. Kerjaan saya hanya asisten rumah tangga, ya gaji pun Senin Kemis, dapatnya hari Senin, habisnya hari Kamis. Nggak bakalan lah, jauh lah itu. Nah, perkataan ini terus kita katakan, ya, maka terjadi beneran sepanjang hidup kita. Bapak Ibu, Amsal 18:21 tadi mengatakannya, ya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saya kasih contoh yang ketiga. Ya. Kalau kita suka marah, ya, orang-orang yang cenderung marah, itu kata-kata yang keluar dari mulutnya, mulut kita ini, itu terkadang tidak bisa dikontrol. Ya. Ngomong yang menyakitkan, ngomong yang melukai hati orang, ngomong seenaknya, ngomong asal bunyi kepada seseorang, ya, bahkan mungkin itu kepada anak kita. Dasar goblok kamu itu istri apa, perempuan gak beres kamu. Nah, kita suka dengar lagi, ya, kamu anak setan, kamu bego. Ucapan ini kita perkatakan saat kita marah, ya. Kemudian karakter kita itu menjadi karakter pemarah. Hari berganti, besok pun kita marah, perkataannya sama, dan itu setiap hari demikian. Bapak Ibu, kita sudah menggemakannya, maka kita memakan buahnya. Anak kita dewasanya kelakuannya kayak setan, karena kita berkata, dasar anak setan. Istri kelakuannya kayak perempuan tidak benar, karena kita telah mengatakannya itu. Lalu di dalam rumah tangga itu tidak pernah ada kebahagiaan, tidak pernah mengalami berkat. Keluarga menjadi kacau. Saudara, kita sedang memakan buahnya. Bapak Ibu ini kasihi Tuhan, ya. Jangan-jangan keadaan hidup kita sekarang ini, ya, di mana masih ada kesusahan, berkatnya seret. Yang kita lihat hanya ada kemiskinan. Lalu kita melihat penyakit ini tidak sembuh-sembuh. Itu mungkin hasil dari perkataan kita selama ini. Saudara, mari kita akhiri. Ya. Stop mengatakan kalimat negatif terhadap diri kita maupun terhadap orang lain. Mari berhenti mengucapkan kata-kata negatif, karena ada kuasa melalui perkataan. Saat ini belum terlambat. Mari bangun sebuah kehidupan yang baru, yang bahagia, kehidupan yang penuh berkat, kehidupan yang penuh mujizat Tuhan melalui iman perkataan kita di dalam Tuhan. Ingat Bapak Ibu, di dalam kita ada Tuhan. Ada kuasa melalui perkataan kita. Karenanya, mulai hari ini, kita mau memperkatakan dari mulut kita firman Tuhan, janji Tuhan. Amin. Nah, kita mau mengatakan sesuatu yang membangun, sesuatu yang positif dalam setiap perkataan yang keluar dari mulut kita.
dan itu kita amenkan. Perkataan yang meneguhkan iman, ya. Saudara, ketika hamba Tuhan berkata, saudara diberkati, saudara pasti berhasil, damai sejahtera Tuhan turun atasmu, saudara sembuh dari sakit penyakit, ya, itu kita amenkan. Karena amin memberikan arti bagi kita, apa yang dikatakan pendeta itu, hamba Tuhan itu akan terjadi kepada kehidupanku. Aku pasti berhasil, aku pasti sembuh, aku pasti mendapatkan pekerjaan. Amin. Nah, ketika kita mendengarkan perkataan yang positif, apalagi itu firman Tuhan, jangan diam. Kita mau menerima kata-kata yang positif itu, ya. Kita mau menerima berkat itu, ya. Kita mau berkata, amin, amin, ya, yang artinya apa yang diperkatakan itu terjadi kepada kehidupanku. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara dan kita semua, ya. Bagaimana kuasa perkataan itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Ya, ada 3 hal. Yang pertama, Bapak Ibu, perkataan kita bisa membentuk satu pribadi menjadi pribadi seperti yang kita inginkan. Ya. Contoh, dalam sebuah ilmu antropologi, ya, ilmu antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, baik dari segi budaya, perilaku, ataupun keanekaragaman dan lain sebagainya. Ya. Di dalam ilmu antropologi itu ada satu cabang ilmu yang disebut dengan labeling teori. Ya. Teori menandai. Teori ini mengatakan bahwa identitas dan kepribadian seseorang ternyata ditentukan oleh kata apa yang dominan dilabelkan kepadanya. Misalnya, Bapak Ibu, seorang anak dipanggil si pemalu, atau si penakut, atau dia dipanggil si jahat. Maka anak ini benar-benar menjadi seperti apa yang dilabelkan kepada dia. Karena itu, hati-hatilah bagaimana kita menyebut, memanggil anak-anak kita. Bagaimana kita menyebut, memanggil saudara kita. Ya. Jangan katakan, hei pemalas, hei bodoh. Ya. Ini berbahaya. Nah, demikian sebaliknya. Jika kita sering mengatakan perkataan yang positif kepada seorang anak, maka dia benar-benar jadi positif di dalam hidupnya, Bapak Ibu. Ya. Ada seorang peneliti berkebangsaan Jepang, itu bernama Dr. Masaru Emoto, yang meneliti tentang kristal air, memperlihatkan bahwa kualitas di dalam air ini dapat menjadi lebih baik atau lebih buruk, bergantung informasi apa yang diterimanya. Nah, hal ini membuat kita yakin, Bapak Ibu, bahwa manusia juga itu dipengaruhi oleh informasi yang dia terima. Mengapa? Karena 70% tubuh manusia ini adalah air. Nah, karena itu konsekuensi logisnya, jika tubuh kita ini menerima informasi yang baik, maka pikiran dan tubuh kita ini menjadi sehat. Sebaliknya, jika informasi buruk yang kita terima, maka tubuh kita ini pun akan merasakan sakit. Kristal air ini menerima informasi yang baik, ya, misalnya musik dan lain-lain. Dan ini akan membentuk, ya, satu kristal yang indah, kristal air yang indah, seperti berbentuk bunga. Ini dalam penelitian itu yang disebut dengan heksagonal.
Dan heksagonal, kristal air yang indah, yang berkualitas ini, pada tubuh kita akan melenturkan racun-racun pada tubuh kita. Sebaliknya, jika kita memberikan informasi yang jelek, maka gambar kristalnya itu menjadi buruk. Bahkan dia tidak berbentuk. Nah, kalau kita mengatakan kepada seseorang anak kecil kata-kata yang baik dan positif, itu akan membentuk sel-sel otak pada anak itu sesuai dengan apa yang kita katakan. Demikian sebaliknya. Ya. Ini yang pertama, ya. Yang pertama adalah perkataan kita bisa membentuk satu pribadi menjadi pribadi seperti yang kita inginkan. Itu sebabnya ada banyak orang tua kalau anaknya lahir, ya, dia suka membisikkan di telinga anak itu sesuatu ayat-ayat firman Tuhan atau melantunkan sebuah musik dan lagu. Ya, karena menurut teori ini, perkataan kita bisa membentuk pribadi menjadi pribadi yang seperti yang kita inginkan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua Bapak Ibu, perkataan kita bisa merubah situasi dan kondisi menjadi situasi dan kondisi seperti yang kita inginkan. Contoh, ada sebuah keluarga miskin di sebuah perkampungan kumuh, itu di Afrika, Bapak Ibu. Dia seorang ibu yang setiap hari terus berkata kepada anaknya. Ibu ini bilang bahwa suatu hari nanti engkau anakku akan berbicara di depan jutaan orang. Nah, ini perkataan seorang ibu. Nah, tidak peduli dengan keadaannya yang sangat jauh dari layak kehidupan mereka, ibu ini tidak peduli apa tanggapan orang lain tentang perkataannya, tapi si ibu ini terus memperkatakannya kepada anaknya. Apa yang ia yakini pasti akan terjadi di suatu hari nanti. Ya, bahwa suatu hari nanti engkau anakku akan berbicara di depan jutaan orang. Bapak Ibu, siapa ibu ini? Ibu ini adalah bernama Esther Adeboye. Ya, dia adalah seorang ibu dari seorang yang bernama Enoch Adejare Adeboye. Ya. Beliau adalah seorang pastor terkenal dari seorang pemimpin gereja yang bernama The Redempted Church Christian of God, RCCG. Itu sebuah gereja yang terbesar di dunia. Nah, Pastor Adeboye kini berkhotbah di depan jutaan jemaat di gereja RCCG di Nigeria. Nah, puluhan tahun yang lalu, ketika orang lain mendengarkan perkataan ibunya, Esther Adeboye, tentu banyak orang akan menertawakannya. Orang banyak melecehkannya. Tetapi sekarang justru banyak orang terkagum melihat betapa berkuasanya perkataan profetik. Ada kuasa di dalam perkataan. Nah, perkataan kita, Bapak Ibu, bisa merubah situasi kita, merubah kondisi kita seperti yang kita inginkan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, perkataan kita bisa membuat diri kita memperoleh sesuatu seperti yang kita katakan. Contoh, kebiasaan kita berdoa setiap malam, setiap pagi, dan mengucapkan perkataan firman Tuhan. Misalnya, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku diberkati Tuhan, keluarga yang diberkati Tuhan, hari ini aku bertemu dengan orang-orang hebat, hari ini pertolongan, perlindungan Tuhan, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kesembuhan dari Tuhan ada padaku. Ini kita perkatakan. Nah, saudara, kita sedang melepaskan berkat itu kepada diri kita sendiri. Perkataan profetik yang kita ucapkan itu bukanlah sia-sia. Yang keluar
kemudian hilang, menguap, lenyap bersama angin. Tidak. Ya. Ada kuasa yang tersimpan. Kuasa yang besar tersimpan di dalam perkataan kita. Karena sejatinya ada kuasa yang telah Tuhan taruh di dalam mulut kita ini. Sehingga kita berkata-kata, ya, tapi tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang membawa mujizat itu ke dalam diri kita. Kita sedang membawa mujizat itu terjadi di alam nyata. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita terus memperkatakan janji firman Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, dan yakin dengan iman dalam perkataan kita bahwa Tuhan mengerjakan mujizat itu di dalam kehidupan kita. Amin. Karena itu Bapak Ibu, ada kuasa di dalam perkataan kita, ya. Ada kuasa yang bisa membuat diri kita memperoleh sesuatu seperti yang kita katakan. Saya simpulkan Bapak Ibu, ada 3, ya, kuasa perkataan di dalam mulut kita. Yang pertama, perkataan kita bisa membentuk satu pribadi menjadi pribadi yang kita inginkan. Yang kedua, perkataan kita bisa merubah situasi dan kondisi menjadi situasi dan kondisi seperti yang kita inginkan. Yang ketiga, perkataan kita bisa membuat diri kita memperoleh sesuatu seperti apa yang kita katakan. Mari Bapak Ibu, kita mau terus memperkatakan janji firman Tuhan dalam hidup kita. Dan kita yakin melalui iman dalam perkataan kita, Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus menyempurnakannya itu, meneguhkannya itu di dalam kehidupan kami, umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu ini. Kami percaya mulai hari ini kami terus akan memperkatakan janji firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itu yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Kami percaya dengan iman, janji firman Tuhan itu kami terima di alam nyata. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, berkati mereka apapun keadaannya. Aku memperkatakan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Shalom.